harus dikendalikan? Jawabannya adalah seluruh sikap kepribadian kita yang menyangkut akal budi, emosi, perasaan, dan kehendak. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan khotbah firman Tuhan kepada setiap kita. Saya tetap berdoa dan berharap kiranya kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan masing-masing kita untuk hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini, penguasaan diri. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikianlah bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penguasaan diri adalah salah satu dari 9 rasa buah roh. Buah roh penguasaan diri diterjemahkan dari bahasa Yunani dengan kata ekkrateia. Sekali lagi, ekkrateia. Dalam bahasa Yunani sehari-hari, kata ekkrateia dipakai untuk mengungkapkan kebajikan seorang kaisar yang tidak pernah membiarkan kepentingan pribadinya mempengaruhi jalannya pemerintahan atas rakyatnya. Jadi, arti kata ekkrateia menunjuk pada kemampuan diri untuk menguasai dan mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga tidak membiarkan dirinya terbawa oleh perasaan dan tindakan yang tidak terkendali. Sederhananya begini, pengendalian diri merupakan tindakan luhur, mulia, sebab berakibat kepada orang lain. Orang lain, entahkah itu keluarga kita, mungkin sahabat kita, bisa juga atasan kita, akan merasakan dampaknya jika kita bisa atau tidak mengendalikan diri. Sekarang muncul pertanyaan kepada setiap kita, apa yang harus dikendalikan? Jawabannya adalah seluruh sikap kepribadian kita yang menyangkut akal budi, emosi, perasaan, dan kehendak. Jelasnya, mulai dari pikiran, perkataan, hingga perbuatan kitalah yang harus dikendalikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mampu mengendalikan dirinya adalah orang yang menunjukkan kematangan dirinya dan tingkat kerohaniannya yang sudah dewasa. Percuma saja kita rajin berdoa, gemar memuji dan melayani, jika tidak diikuti dengan adanya pengendalian diri. Tingkat kerohanian kita bukan diukur dari gelar kita, apakah kita jemaat biasa, guru sekolah minggu, aktivis kaum muda, majelis gereja, atau pendeta sekalipun. Seluruhnya ditakar dari seberapa jauh kita mampu mengendalikan diri kita. Dunia akan melihat, jika kita masih mudah tersinggung, gampang marah, tidak dapat menahan kata-kata, menggosip sana-sini, tidak berani mengakui kesalahan kita, maka kelas rohani kita bisa sangat eksplisit, jelas dan terang-benderang ditebak oleh orang lain. Dan yang lebih celaka lagi, saudara-saudaraku, apabila kita tidak dapat menguasai diri, maka kita akan jatuh ke dalam berbagai
perbuatan dosa. Kita akan menjadi manusia yang kasar dan liar segala tindakan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, Rasul Paulus memberi anjuran yang sangat tegas di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, demikian bunyinya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, saya ingin menegaskan satu pernyataan yang sangat penting. Janganlah kita biarkan kebodohan, emosi, amarah, dan dendam menguasai diri kita dalam bertindak. Sekali lagi, janganlah kita biarkan kebodohan, emosi, amarah, dan dendam menguasai diri kita dalam bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang praktis, singkat, dan sederhana ini dengan segala kerelaan hati kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kuasa dari firman itu mengubahkan hidup kita dan membuat kita hidup menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.